Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rani Delvira dengan NIM 21060101 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Giovanni Farel yang telah memberikan tugas berupa presentasi dari mata kuliah pengantar coding. Masuklah kita pada modul pertama, yaitu sistem komputer dan pengantar pemrograman. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa 1. Mampu memahami prinsip dasar sistem komputer dan prinsip kerja dari perangkat utama komputer. 2. Mampu memahami konsep dasar program komputer dan algoritma program. 3. Mampu menjelaskan cara menuliskan algoritma program yang benar pada beberapa bahasa pemrograman. 4. Mampu menuliskan algoritma program dalam menyelesaikan suatu masalah sederhana. Indikator pencapaian kompetensi. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, ditetapkan indikator sebagai berikut. 1. Ketepatan menjelaskan tentang sistem dan perangkat utama komputer. 2. Ketepatan menjelaskan pengertian program dan algoritma program. 3. Ketepatan menjelaskan cara menuliskan algoritma. 4. Ketepatan menuliskan algoritma program dan dalam menyelesaikan suatu masalah sederhana. Pokok-pokok materi. Pokok-pokok materi yang akan dibahas pada modul ini adalah: yang pertama, sistem komputer. Yang kedua, pengantar program komputer dan algoritma program. Yang ketiga, cara menuliskan algoritma. Masuklah kita pada materi pertama, yaitu sistem komputer. A. Sejarah komputer. Pendapat beberapa ahli mendefinisikan komputer. Menurut Robert H. Bismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut William Sawyer, komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram, yang menerima data dan memproses atau manipulasinya ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Menurut Donald H. Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah, instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori. Menurut Hamacher DKK, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Dan selanjutnya, menurut Yogiyato, komputer adalah alat elektronik yang menerima input data, mengolah data dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer dan menyimpan program dan hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis. Fungsional komputer saat ini. 1. Komputer menjadi alat bantu administrasi. 2. Komputer menjadi alat bantu komunikasi. 3. Komputer menjadi alat bantu multimedia. 4. Komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri. 5. Komputer menjadi alat bantu produksi entertainment. 6. Komputer menjadi alat bantu periksa kesehatan. 7. Komputer menjadi alat bantu kendali perang. 5 generasi komputer. Yang pertama, generasi pertama atau tabung vakum, yaitu pada tahun 1946. 2. Generasi transistor, yaitu sekitar tahun 1959 hingga 1965. 3. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. 4. Generasi mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971.
5. Generasi A atau R, ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan lain-lain. Sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Komponen sistem komputer: 1. Hardware, 2. Software, 3. Brainware. Sistem komputer. 1. Perangkat keras adalah peralatan fisik komputer itu sendiri. 2. Perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Dan brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Ini merupakan gambar dari arsitektur komputer. Dan ini adalah bagian-bagian dari komputer. Sistem bilangan di komputer. 1. Sistem bilangan desimal. 2. Sistem bilangan biner. 3. Sistem bilangan oktal. 4. Sistem bilangan heksadesi. Anda dapat memperhatikan tabel di samping. Ini adalah konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Konversi bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Dan ini konversi bilangan biner ke sistem bilangan oktal. Dan selanjutnya, konversi bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal. Fungsi software secara umum. 1. Menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer, yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. 2. Mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. 3. Sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. 4. Sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. 5. Sebagai pengidentifikasi program. Perangkat lunak sistem. 1. Bahasa pemrograman. 2. Sistem operasi. 3. Utility. Perangkat lunak aplikasi. 1. Perangkat lunak perusahaan. 2. Perangkat lunak infrastruktur perusahaan. 3. Perangkat lunak informasi kerja. 4. Perangkat lunak media dan hiburan. 5. Perangkat lunak pendidikan. 6. Perangkat lunak pengembangan media. 7. Perangkat lunak rekayasa produk, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.